Shalom, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Selamat berjumpa di acara Leadership Talk bersama dengan Gembala Pembina Keluarga Besar GBI Medan Plaza, Bapak Pendeta Bambang Yonan. Kali ini kita akan membawa tema Leadership not about the next election, but about the next generation. Yaitu kepemimpinan bukanlah tentang pemilihan berikut, tetapi tentang generasi berikut. Telah hadir di tengah-tengah kita sambut dengan sukacita Bapak Pendeta Bambang Yonan. Shalom Pak. Shalom. Beliau merupakan pendiri dan pembina dari YSKI, kemudian pembina dan pendiri dari STT Pelita Kebenaran, pembina dan pendiri juga dari Sekolah Musik Flow, dan juga tentu saja gembala senior yang sangat kita kasihi di keluarga besar GBI Medan Plaza. Terima kasih telah hadir ya Pak, kami sangat diberkati sekali. Dan juga telah hadir bersama dengan kita Bapak Pendeta Dr. Robert Benedictus sebagai pendamping ya, pemimpin selama ini di bidang pastoral dan juga teologi yang akan memandu kita dan memimpin kita dalam acara hari ini. Silakan Bapak Dr. Robert Benedictus. Ya. Shalom, terima kasih Ibu Evelyn, para Bapak Ibu Saudara sekalian yang mengikuti acara talk show pada hari ini. Kami menyambut kehadiran Anda sekalian dan terima kasih juga Bapak Pendeta Bambang Yonan yang adalah senior pastor dari kami semua, keluarga besar GBI Medan Plaza. Beliau dengan segala kesibukannya yang begitu intensif, tapi berkenan untuk memberikan waktu pada hari ini untuk bersama-sama memperlengkapi kita dengan visi dan misi dan pelayanan-pelayanan yang kita lakukan di keluarga besar GBI Medan Plaza khususnya. Bapak, saya quote Bapak yang sangat menarik ini. Saya baca ini terus terang memang ini satu kutipan yang sangat menarik sekali. Yang sekali lagi saya sampaikan, quotes-nya berkata demikian, leadership is not about the next election, but about the next generation. Bahwa sebuah kepemimpinan itu bukanlah tentang hanya sekedar pemilihan berikutnya, tetapi sebuah kepemimpinan itu adalah bicara tentang next generation, yaitu generasi berikutnya. Mungkin Bapak berkenan untuk menjelaskan makna yang lebih dalam daripada quotes ini yang Bapak sendiri telah share kepada kami. Saya persilakan kepada Bapak. Terima kasih. Pemimpin dan kuasa itu adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Karena pada waktu kita dipercaya untuk menjadi leaders, maka kita juga diberikan authority untuk memimpin. Nah, kalau Bapak pernah nonton film Game of Thrones, nah di situ kita melihat bahwa kuasa itu sangat menarik perhatian daripada para pemimpin, dan semua ingin memperebutkan dan mempertahankan kekuasaannya. Tetapi kalau kita melihat survei yang ada di Amerika, nah ada istilah yang bernama second term curse period. Nah jadi presiden-presiden yang memerintah di Amerika, biasanya pada waktu dia memimpin di periode yang kedua, maka ada dua hal yang akan terjadi. Yang pertama, tingkat kepuasan publik itu akan menurun dibandingkan dengan kepemimpinan di periode yang pertama. Dan yang kedua, pertumbuhan ekonomi dari kepemimpinan di periode yang kedua itu pasti akan turun dibandingkan dengan kepemimpinan yang pertama. Nah, mengapa itu bisa terjadi? Oleh karena dia tahu setelah 2 period, dia tidak akan bisa memimpin lagi. Oleh sebab itu semangat dia untuk membawa bangsanya dan negaranya di dalam kepemimpinannya untuk mencapai satu prestasi yang baik. Nah ini sudah tidak ada lagi, karena tidak lagi yang dikejar. Pada tahun 2008 dan 2009, saya ini keliling dan bertanya kepada banyak senior-senior hamba Tuhan. Salah satunya saya bertanya kepada almarhum
Bapak Pendeta Dr. Octavianus, Petrus Octavianus. Karena beliau adalah guru saya di I3 dan saya bertanya tentang alih generasi. Dan puji Tuhan bahwa Pak Octavianus itu menulis satu buku tentang alih generasi. Nah, ada bermacam-macam alih generasi atau pola daripada kepemimpinan di dalam Alkitab. Kayak contoh, ada pola kepemimpinan daripada Musa dan Yosua, Elia dan Elisa, Daud dan Salomo, Paulus dan Timotius. Nah, dari begitu banyak pola kepemimpinan dalam Alkitab, maka saya tertarik dengan satu pola kepemimpinan yang dimiliki oleh Daud. Karena pada waktu Daud mengalihkan tongkat estafet kepemimpinan kepada anaknya Salomo, dia bukan dalam keadaan yang tua dan lemah dan tidak berdaya. Dia bukan dalam keadaan sakit. Tapi Daud pada waktu itu dia berada dalam keadaan yang masih mampu untuk melayani, pengaruhnya juga masih besar, dan dia sangat dihormati karena tidak ada raja yang lebih besar daripada dia. Tetapi di puncak daripada prestasinya, kejayaannya, dia menyerahkan tongkat estafet ini kepada anaknya. Dan dia berkata kepada seluruh panglima-panglima perangnya, sebagaimana mereka melayani Daud, maka mereka juga harus melayani anaknya Salomo. Saya percaya bahwa kepemimpinan itu harus dipersiapkan dan harus direncanakan. Nah, kenapa? Karena Amsal pasal 24 ayat 5 dan 6 berkata, orang bijak lebih berwibawa daripada orang kuat. Juga orang berpengetahuan dari orang yang tegap kuat. Karena, nah ini garis bawahi, hanya dengan perencanaan, hanya dengan planning, engkau dapat berperang dan kemenangan tergantung pada kesehatan yang banyak. Nah, jadi saya percaya bahwa kepemimpinan itu tidak lahir dengan begitu saja. Tapi kepemimpinan itu mesti betul-betul dipikirkan dengan matang dan dipersiapkan dengan matang. Nah, di gereja kita, maka kita menganut pola kepemimpinan ini yang unik. Karena kalau kita mengikuti seminar daripada John Maxwell, nah maka dia pernah mengajarkan kepada kita bahwa ada pola kepemimpinan seperti Formula One. Yaitu semua orang, semua komponen daripada gereja, semua kekuatan daripada gereja hanya bertumpu kepada satu orang yang karismatik. Formula One. Nah, itu Formula One. Tapi ada tipe kepemimpinan yang kedua, yaitu tipe kepemimpinan seperti pemain sepak bola. Pemain sepak bola adalah kita teamwork. Nah, tidak peduli siapa yang ada di depan, tetapi kita memiliki satu goal yang sama, yakni bola itu mesti masuk ke gawang lawan. Nah, jadi kalau kita memikirkan the next generation, kata kuncinya kita juga mesti tahu kapan kita berhenti. Apakah kita mau berhenti pada waktu kita masih strong, atau kita mau berhenti pada waktu kita menjadi tua dan lemah. Hasil survei, pendeta-pendeta atau pemimpin-pemimpin daripada perusahaan yang mundur karena usia tua dan karena sakit dan menyerahkan kepada tongkat estafet kepada anak-anaknya, the next generation, bukan dengan rela nih, tapi karena kondisi nih. Maka sebagian besar organisasi, perusahaan atau gereja itu pecah. Nah, kenapa? Betul. Karena tiba-tiba kan anak yang tidak dipersiapkan ini naik menjadi pemimpin. Waktu anak ini naik menjadi pemimpin, percayalah ada communication gap. Bahasa orang tua, wisdom daripada orang tua tidak sama dengan gaya bahasa anak-anak muda dan wisdom daripada anak-anak muda.
Nah, disitulah terjadi kemudian benturan. Nah, kita harap agar melalui talk show ini, nah kita mulai berpikir ke depan, kapan kita mesti berhenti, dan siapa orang yang akan menggantikan kita. Ya, wow, terima kasih. Satu penjelasan yang sangat dalam kalau menurut saya, bahwa sebuah kepemimpinan itu tidak terjadi begitu saja. Apalagi di dalam ahli generasi tidak terjadi seperti kita membalikkan telapak tangan, tapi seperti yang Bapak tadi sampaikan bahwa perlu perencanaan. Saya juga pernah membaca ada satu pernyataan yang berkata seorang pemimpin itu, dia tahu kapan harus naik dan dia juga harus tahu kapan dia harus turun. Jadi sangat jelas sekali apa yang telah Bapak uraikan. Saya percaya para pemirsa, rekan, Bapak, Ibu sekalian yang menyaksikan talk show ini, Anda akan diberkati dengan kita akan masuk lebih dalam lagi. Pak, saya punya pertanyaan yang kedua ini. Silakan. Ya Pak, bahwa kita sama-sama tahu bahwa ada waktu untuk segala sesuatu di setiap zaman, termasuk waktu dalam kepemimpinan. Kita tidak duduk di dalam sebuah kepemimpinan itu untuk selama-lamanya. Ada waktu Abraham, ada waktu Ishak, ada waktu Yakub, ada waktu Musa, Daud, dan seterusnya. Di dalam perjanjian baru ada waktu para rasul, Santo Petrus, ada Santo Paulus, dan kepemimpinan itu bergerak terus, dinamis terus. Ada waktu untuk semuanya. Pak, saya pernah mendengar Bapak mengutip satu ayat yang banyak orang mungkin tidak paham. Dan juga itu memang satu ayat yang cukup sulit kalau saya bilang. Not easy scripture gitu ya. Ini diambil dari dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 13 ayat yang ke-36 Pak, yang berkata Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya, lalu ia mangkat dan dibaringkan di samping nenek moyangnya. Dan ia memang diserahkan kepada kebinasaan. Wah, ini mungkin tidak semua orang paham kontennya dan konteksnya. Mungkin Bapak bisa jelaskan karena saya pernah dengar khotbah Bapak tentang ayat ini. Silakan Pak. Jadi ayat ini adalah satu ayat yang menarik perhatian saya, terutama pada waktu penulis Alkitab ini mencatat sebab Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya. Jadi saya percaya bahwa kita ini semuanya adalah rekan sekerja dari Tuhan. Yes. Dan bukan kebetulan kalau kita hidup di zaman yang seperti ini. Dan saya percaya bahwa setiap zaman itu ada rencana Tuhan yang harus dieksekusi oleh manusia yang adalah rekan sekerja Tuhan. Yeah. Yeah. Nah, sehingga kalau kita lihat di dalam cerita Alkitab nih, nah maka Salomo berkata begini, untuk segala sesuatu itu ada masanya, untuk apapun di bawah langit itu ada waktunya. Dan keadaan daripada dunia kita ini penuh dengan perubahan demi perubahan. Dan perubahan zaman yang begitu cepat, nah ini membutuhkan respon dan keputusan yang cepat juga daripada pemimpin. The problem daripada gereja sekarang adalah, nah apakah kita mengerti apa yang menjadi rancangan Tuhan, apa yang menjadi isi hati Tuhan untuk zaman ini, bukan zaman yang lalu. Nah kenapa saya berani katakan itu? Karena kita percaya bahwa kita beribadah kepada Allah yang setiap pagi mengasihi kita dengan kasih yang baru, bukan dengan kasih yang kemarin. Nah, sehingga kita juga mesti berpikir, ke depan ini Tuhan ini maunya apa? Kalau kita belajar lagi di dalam sejarah, waktu Israel ada di Mesir, maka Tuhan itu mencari seorang yang bisa diajak kerjasama. Dan Tuhan menemukan Musa. Waktu Israel menyembah berhala,
Maka Tuhan mencari seorang coworker dan Tuhan menemukan Elia yang dipakai sebagai a rainmaker. Rainmaker. Wow. Nah, saya percaya bahwa waktu Tuhan juga hadir dalam dunia ini 2000 tahun yang lalu, penduduk dunia dan penduduk Israel itu banyak. Tetapi Tuhan hanya milih 12 orang yang menjadi rekan sekerjanya. Nah, dengan demikian kita melihat bahwa di dalam setiap season, dalam setiap zaman, itu ada orang-orang nanti yang dipilih oleh Tuhan. Dan saya percaya orang yang dipilih ini adalah orang yang mau bekerja sama bersama-sama dengan Tuhan. Atau melakukan pekerjaan bersama dengan Tuhan. Dan percayalah, Tuhan tidak akan kekurangan orang-orang pilihan. Tergantung kita kan. Oleh sebab itu ayatnya katakan begini, mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi untuk mencari orang yang sungguh-sungguh dengan Dia. Amin. Jadi kalau kita sungguh-sungguh, saya percaya pada zaman ini Tuhan akan pakai kita. Tuhan akan pakai kita semuanya. Baik, terima kasih. Sebuah kepemimpinan itu Bapak sampaikan harus selalu melihat ke depan dan Tuhan bekerja sesuai dengan zamannya. Ini zaman kita, Tuhan pakai hidup kita untuk membawa baik itu pekerjaan Tuhan, jemaat yang dipercayakan untuk maju dan melangkah ke depan. Oke, saya lanjut lagi nih Pak, ada pertanyaan yang berikutnya yang ingin sekali kami dengar Bapak menjelaskan ke kita semua termasuk para Bapak Ibu sekalian yang sedang mendengar dan menyaksikan talk show kita hari ini. Nah, berkaitan dengan subjek yang kita bicarakan ini, saya melihat bahwa begitu banyak orang yang hari-hari ini duduk di tahta kepemimpinannya dan tanda kutip ini mungkin sulit sekali mau turun dari tahta itu. Ya, jadi selalu merasa nyaman dengan leadership seat, walaupun sebenarnya sudah waktunya untuk mengalihkan ya tugas kepemimpinan itu kepada generasi berikutnya. Tapi sayangnya banyak sekali orang yang merasa nyaman dan berhenti di situ dan ingin menjadi seorang great leader, menjadi seorang pemimpin yang besar. Tapi sayangnya banyak sekali juga orang-orang yang tidak ingin mengakhiri kepemimpinannya sebagai a good father, sebagai seorang bapak yang baik. Ini istilah-istilah seperti ini saya sering juga dengar dari penjelasan khotbah Bapak, dan itu bukan sekali dua kali, dan itu betul-betul menjamah hati kita semuanya supaya satu hari kelak nanti kita akan dikenal sebagai seorang good father. Kita memang pernah menjadi seorang pemimpin pada masa kita, tapi sekarang mungkin kita menjadi seorang bapak yang baik. Pak, banyak textbook kepemimpinan pun jarang sekali bicara mengenai seorang pemimpin, leader, as a good father, sebagai seorang bapak yang baik. Please, Pak, ingatkan kami lagi. Ya, jadi kalau kita membaca kitab Kejadian pasal yang pertama, pada waktu Tuhan itu menciptakan Adam dan Hawa, maka ada pesan satu yang kita sebut itu amanat kebudayaan. Bahwa manusia itu harus bertambah banyak, beranak cucu, memenuhi bumi, menaklukkan dan berkuasa atasnya. Jadi Adam dan Hawa sebagai orang tua, sejak dari Tuhan menciptakan manusia, diberikan satu tugas, ada satu assignment. Assignment mereka adalah mempersiapkan generasi yang dilahirkan untuk memimpin dan berkuasa atas muka bumi ini. Nah, tadi saya sampaikan bahwa kepemimpinan itu nggak bisa ujuk-ujuk, nggak bisa mendadak, tiba-tiba muncul saja. Betul. Tapi harus ada rencana. Nah, setiap orang tua
selalu punya mimpi bahwa suatu waktu nanti anak-anaknya akan melebihi prestasi yang pernah dia capai dalam kehidupannya. Nah, namun Alkitab itu memberikan begitu banyak contoh kepada kita. Mohon maaf ya untuk bagian ini ya. Jadi kita kenal tokoh-tokoh seperti Abraham, Musa, kemudian hakim-hakim Samuel, raja yang sangat terkenal, Hizkia. Nah, buat saya mereka ini adalah pemimpin yang baik. Disebut a good leader. Good leader. Tapi kalau kita kemudian menyelidiki lebih dalam kehidupan daripada tokoh-tokoh ini, ya, mohon maaf untuk bagian ini, Abraham ini tidak memiliki istri dua, tapi Abraham ini adalah seorang penganut poligami, istrinya 3. Istri ketiganya ini jarang diangkat ke permukaan, namanya Ketura. Dari Ketura dia memperoleh kalau nggak salah 4-5 anak. Dan salah satu anaknya itu adalah kota tempat di mana kita tinggal, Medan. Namanya Medan. Iya betul. Medan anak Abraham. Nah, jadi Medan itu anak Abraham. Asal saudara tahu semuanya ini bahwa ya Medan itu lahir dari benih Abraham. Iya betul. Nah, di dalam kisah Ketura, maka Alkitab mencatat Abraham mempercayakan dan mewariskan hartanya hanya kepada Ishak. Dan anak yang dia peroleh dari Hagar, anak yang dia peroleh dari Ketura, sama sekali tidak mendapat bagian dari kekayaan Abraham. Oleh sebab itu, pergolakan yang ada di Middle East sampai dengan hari ini, nah mohon maaf, itu karena ulahnya Abraham. Demikian Musa. Musa memiliki mimpi dan dia tahu bahwa ada assignment untuk mendidik anak-anaknya supaya menjadi leaders, menjadi pemimpin yang lebih karismatik lagi, yang lebih hebat lagi daripada dia. Tetapi Alkitab mencatat baik Musa, Samuel, Hizkia, anaknya nggak ada yang jadi. Ini kan suatu tragedi. Di mana kita memperoleh suatu assignment, kita memperoleh suatu amanat kebudayaan, tapi kita tidak sanggup untuk mengeksekusi. Nah, kenapa? Tragis ya. Tragis ini, very tragis. Very tragic. Masalahnya adalah kan di sini, Pak. Pemimpin yang berhasil selalu tuh akan kekurangan waktu dalam hidupnya. Karena makin bertambah umur, maka kekuasaan dan influence yang dia miliki itu makin besar. Tetapi waktu yang ada dalam kehidupan kita hanya 24 jam. Alkitab berkata begini, orang bijak ya, itu adalah orang yang bisa menggunakan waktunya dengan baik. Jadi satu waktu saya bicara dengan Pak Niko. Pak Niko berkata bahwa beliau ingin menjadi seperti Musa, 120 tahun. Dalam keadaan yang masih kuat seperti Kaleb, 80 tahun masih kuat. Masih bisa mengalahkan orang enak. Dan Kaleb minta gunung. Jadi terus sampai masa tuanya dia terus naik seperti itu. Nah, namun problem daripada kita manusia ini unik, Pak. Pada waktu kita muda, kekuatan kita tuh luar biasa. Potensi kita luar biasa. Tapi tanggung jawabnya biasa-biasa saja. Sehingga tanggung jawab yang segini itu kita miliki itu cadangan daripada energi yang sangat besar. Tapi energi itu hanya bisa disalurkan dalam porsi yang kecil karena jabatannya masih belum apa-apa. Tetapi pada waktu kita tua, kita punya career, kemudian berkembang, bertumbuh. Nah, kita punya pelayanan, berkembang, bertumbuh. Tanggung jawabnya jadi besar. Tetapi problemnya
kekuatan dan energi kita itu makin turun, makin tua. Saya ini nggak sekuat dulu. Saya udah 62 tahun. Kekuatan saya tidak seperti waktu saya 40 tahun. Nah, inilah ya, jadi perbandingannya terbalik. Jadi dari muda ini kita miliki kekuatan yang luar biasa, waktu tua ini turun, tapi tanggung jawabnya makin besar. Makin besar. Iya. Ini adalah satu tekanan sendiri buat kita. Waktu yang kita miliki itu makin sedikit. Kita belajar dari kehidupan Musa. Ini unik, karena Musa itu kan disebut a lawgiver. Dan dia mengajarkan hukum-hukum Tuhan. Di dalam Ulangan pasal 6, ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-7. Nah, Musa tuh pesan. Musa pesan kepada orang-orang Israel. Supaya orang Israel mengasihi Tuhan dengan segenap hati mereka, dengan segenap jiwa mereka, dengan segenap kekuatan mereka. Dan ayat 6 sampai ayat 7, Musa bilang begini. Kamu harus mengajarkan hal ini berulang-ulang kepada anak-anak kamu. Membicarakan apabila kamu duduk, apabila kamu sedang dalam perjalanan, apabila kamu sedang berbaring, apabila kamu sedang bangun, kamu wajib ceritakan ini kepada anak-anak kamu. The question is, kalau kita pemimpin yang berhasil, kita keluar rumah pagi, pulang malam, pulang anak sudah tidur. Kapan kita bisa kemudian mengajarkan anak-anak kita? Iya, benar. So itu adalah konsekuensi. Nah sehingga seorang pemimpin yang baik, dia harus mengerti tentang waktu, tentang timing. Kapan dia mesti mundur dan kapan dia mesti maju. Ya. Dan dia harus bertanggung jawab untuk generasi yang ada selanjutnya, untuk anak-anak dan untuk cucu-cucunya. Dia harus mempersiapkan mereka untuk menjadi pemimpin-pemimpin besar. Dan dia akan menjadi juga bapak yang baik. Ya. A good father. Good father. Wow, ini sebuah reminder yang penting sekali buat kita semuanya. Bahwa ini tidak boleh kita lupakan. Memang ujung-ujungnya legacy yang akan kita tinggalkan itu adalah bukan hanya sekedar orang kenal kita sebagai pemimpin, tapi juga sebagai seorang bapak yang baik, dan saya pikir Bapak telah banyak sekali memberikan keteladanan dalam hal itu. Itu saya pikir adalah first part dari talk show kita pada hari ini, yaitu kita telah sedikit sharing dan membangun sebuah foundation ya tentang bagaimana kepemimpinan itu sampai kita berhenti di Bapak yang baik ini, menjadi Bapak yang baik. Sekarang kita sedikit agak bergeser ini Pak. Pada masa yang kita dulu sering kita dengar istilah di era globalisasi. Walaupun akhir-akhir ini istilah era globalisasi ini mungkin agak sedikit redup, lebih banyak kita bicara mengenai masa pandemik COVID-19. Dan itu menjadi tren dunia. Tapi either way, maksud saya adalah di masa kita yang hidup saat ini, baik masyarakat biasa pada umumnya maupun juga gereja secara khusus itu tidak ada pilihan, sedang menghadapi tantangan-tantangan yang sangat berat yang datang menerpa hidup kita itu silih berganti. Sekali lagi termasuk warga gereja, banyak gereja yang bleeding, banyak gereja yang mengalami begitu banyak kesulitan-kesulitan di masa pandemi COVID-19 ini. Yang menjadi pertanyaan saya ke Bapak hari ini, bagaimana Pak gereja ya dalam hal ini sebagai para pemimpin yang diberikan kepercayaan oleh Tuhan, itu menjawab tantangan-tantangan, kesulitan-kesulitan yang ada di masyarakat, yang ada di warga jemaat gereja kita? Iya. Silakan Pak. Gini ya, kalau kita menghadapi masalah itu seorang diri, maka kekuatan kita itu tidak seberapa. Beruntung kalau kita kemudian diberikan oleh Tuhan ini seorang istri. Ya. Karena istri akan menjadi penolong buat kita.
pada waktu kita unity dengan istri, dengan keluarga, maka akan terjadi satu sinergi. Dan sinergi ini akan menghasilkan kekuatan itu yang luar biasa. Yep. Nah, coba bayangkan, kalau 3 generasi yang ada di dalam gereja, jadi generasi yang tua, generasi muda, generasi anak-anak, ya, baik gendernya laki-laki atau perempuan. Nah, itu kita kemudian dalam masa-masa yang sulit seperti ini, kita tidak saling menyalahkan, tidak mempertanyakan salah siapa ini, tapi kita bersama-sama mau unity menghadapi masa-masa yang sulit. Maka saya percaya bahwa masa yang sulit itu nanti ada endingnya kok. Sama seperti batu yang kemudian jatuh ke dalam air, toh dia akan tiba di bottom. Tapi setelah itu, nah, setelah kita kemudian selesai pandemi ini, kan kita kan nggak akan ada di bawah terus. Tapi kita kemudian akan naik perlahan-lahan. Nah, yang saya lakukan sebagai seorang pemimpin di tengah-tengah masa yang sulit seperti ini, nah maka unity itu adalah yang paling penting, yang pertama. Yes. Tapi yang kedua, yang tidak kalah penting adalah kita mesti yakin bahwa kita beribadah kepada Allah yang Maha Kuasa. Bagi Dia itu tidak ada yang mustahil. Nah, kenapa ada murid-murid yang gagal di dalam mengikut Tuhan? Artinya, ya, mereka mengalami jalan buntu, mereka mengalami goncangan pada waktu masa sulit, mereka juga ikut tergoncang. Kalau kita kembali kepada Matius pasal 17 ayat yang ke-20, nah maka Alkitab berkata begini, karena kamu kurang percaya, nah maka tidak akan terjadi apa-apa. Tapi kalau kamu percaya dan kamu miliki iman, sebiji sesawi aja. Kamu katakan kepada masalah-masalah itu pindah. Nah, seringkali goncangan itu membuat iman kita goncang. Nah, di sini diperlukan adalah sustainable. Nah, bagaimana caranya kita itu menjaga posisi kita sehingga kita itu tetap sustain. Ya mau nggak mau kita sekarang mesti menguatkan iman kita, pengetahuan kita tentang siapa Tuhan yang kepada kita beribadah. Karena dia janji gini. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Nah, ayat yang ketiga ini yang luar biasa. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak pernah layu daunnya, dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Jadi saya percaya, waktu keadaan susah, bukan hanya kita menguatkan iman kita, percaya kita kepada Tuhan saja, tapi kita bertindak hati-hati sesuai dengan firman yang ada. Dengan demikian kita akan berhasil. Puji Tuhan, Pak. Puji Tuhan, terima kasih. Sekaligus menjadi refleksi ya, menjadi sebuah perenungan buat kita bahwa pada masa sesulit apapun, dua faktor ini sangat penting sekali, yaitu unity, kesatuan, kesatian, dan juga kita bekerja sama, saling support satu dengan yang lain. Terima kasih Pak. Ya Pak, kita akan lanjut lagi nih. Dan juga Bapak Ibu Saudara sekalian, ini mungkin pertanyaan yang banyak orang tanya ini. Banyak sekali orang bertanya, bahkan kami juga ketika berada di masyarakat, di gereja maupun bersama dengan para hamba Tuhan ini sering sekali ditanya. Dan pertanyaan ini berkaitan dengan keputusan Bapak. Pertanyaan ini ditanya bukan hanya di Sumatera Utara, bukan hanya secara nasional.
di Indonesia. Bahkan waktu saya ke luar negeri pun orang menanyakan hal ini, Pak. Hmm. eh, yaitu tentang keputusan Bapak, your amazing decision yang mungkin tidak populer bagi banyak orang, tapi Bapak berani membuat keputusan yang besar ini, yaitu ketika Bapak menyerahkan tongkat estafet kepemimpinan Bapak yang pada waktu itu Bapak sendiri masih begitu produktif, begitu segar, begitu sehat, sukses. Gereja pun sudah besar, banyak sekali jemaat yang digembalakan, cabang-cabang. Saya lihat itu waktu Bapak serahkan kepada generasi kedua, dan malah kita sekarang sudah berada di generasi yang ketiga malah. Nah, ini keputusan yang luar biasa dan sulit dipahami, Pak. Dan Bapak lah yang paling tahu, dan bahkan keputusan Bapak ini rawan dengan gejolak. Ya, rawan dengan gejolak, sensitif. Dan banyak orang pada waktu itu berpikir bahwa gereja kita ini akan mengalami goncangan dan bahkan pecah. Kita mengenal pola pemerintahan monarki. Dan kita juga mengenal pola pemerintahan presidensial. Jadi kalau pola kepemimpinan monarki itu biasanya diwariskan kepada anak. Ya. Tapi kalau presidensial itu berdasarkan election, berdasarkan pilihan. Di sini yang saya lihat ada satu tarik-menarik. Karena tadi bahwa pengelolaan kekuasaan itu adalah sesuatu yang sangat menarik dan diperebutkan oleh banyak orang. Nah, sehingga orang itu senang untuk memimpin karena dia memegang tongkat kekuasaan. Namun kalau kita melihat kepada pelayanan daripada Tuhan Yesus, dalam kurun waktu 3 tahun dan 6 bulan, maka Tuhan Yesus sanggup untuk mencetak 12 murid. Dan pelayanan daripada 12 muridnya ini dicatat dalam Alkitab itu menggoncangkan dunia ini. Dengan kesaksian dan dengan pelayanan mereka yang luar biasa. 3,5 tahun. Luar biasa. Di sini kita kemudian mesti introspeksi lagi. Introspeksi tentang pelayanan kita sendiri. Berapa tahun kita melayani? Saya mengembalakan gereja ini sudah 30 tahun. 30 tahun. 30 tahun. Kalau sampai kemudian 30 tahun dalam pengembalaan ini, saya tidak melahirkan pemimpin-pemimpin yang baru. Nah, maka patut dipertanyakan, apa yang saya ajarkan dan apa yang saya khotbahkan. Nah, kenapa leadership itu sulit untuk lahir itu di dalam organisasi, ya mohon maaf dalam hal ini kita namakan gereja. Karena banyak gereja itu kan digembalakan oleh orang-orang yang senior, begitu. Katanya kalau makin senior itu makin suci, makin kudus, karena makin dekat sama Tuhan. Ya. Saya tidak menentang pengertian-pengertian yang seperti ini. Tapi saya percaya bahwa penyebab daripada kemandulan yang ada dalam gereja tentang hal leadership itu oleh karena kurangnya pengertian daripada kita itu tentang definisi kasih itu sendiri. Karena di dalam 1 Korintus pasal yang ke-11, salah satu definisi kasih adalah begini. Kasih itu menutupi segala sesuatu. Kasih itu percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Itu definisi kasih. Banyak daripada kita yang berpikir begini, sama seperti saya dapat banyak nasihat. Karena saya adalah founder dan pendiri daripada gereja yang di Medan, orang berkata, kalau saya lepas maka gereja ini pecah. Karena visi saya yang pegang. Karena panggilan itu Tuhan berikan panggilannya ke saya.
Nah, jadi pada waktu saya kemudian mendelegasikan kepemimpinan ini kepada generasi muda, nah maka dasar saya untuk mendelegasikan itu bukan karena hal yang lain. Iya. Karena masalah mengasihi itu, Pak. Kasih ya. Karena kasih ini kan begini, kita percaya. Kasih itu kita mengharap. Kasih itu kan kita bermimpi untuk masa depan kita. Nah, fondasi apa lagi yang kita mau pakai di dalam alih generasi? Apakah untuk kepentingan kita? Oh enggak. Apakah kemudian untuk meneruskan kekuasaan kita? Oh enggak. Nah karena saya diajar sebagai hamba Tuhan tuh saya diajar dan saya belajar bahwa definisi daripada kasih itu adalah kita percaya. Sama seperti dulu waktu saya tidak punya pengalaman apa-apa, Pak Niko percayakan saya pengembalaan di Medan. Wow. Ya. Nah, karena kepemimpinan itu adalah amanah, kepercayaan, trust yang diberikan oleh orang tuh percaya kepada kita. Nah, maka ini yang kita develop. Oleh sebab itu di dalam seminar saya tentang dunia politik, kan saya menyampaikan bahwa kalau kita berpihak kepada yang banyak, suara mayoritas yang kita katakan itu suara Tuhan. Nah maka kita akan kehilangan value daripada leadership. Karena value daripada leadership itu hanya bisa diukur seberapa besar kasih yang kamu salurkan melalui kepemimpinan kamu. Kamu mengasihi sesama, kamu mengasihi Tuhan, nah itulah ukurannya. Ya. Wow. Ya. Jadi tidak hanya teoritis ya Pak, Bapak betul-betul melaksanakan apa yang firman ajarkan dan bahkan definisi Bapak tentang kasih itu ternyata sampai kepada level kepemimpinan Bapak. Berani Bapak percayakan sesuatu yang sebenarnya. Bukan berani Pak. Karena mengasihi. Karena mengasihi. Itu kunci. Iya, mengasihi dan wow. Sekalipun generasi muda kelihatannya belum punya pengalaman, mereka belum punya kepandaian, belum punya kemampuan, kapasitasnya belum. Tapi kita mesti percaya. Iya. Tapi Bapak dampingi terus ya? Oh pasti. Karena kan Bapak. Iya, Bapak jadi didampingi. Dan gereja nggak pecah ya Pak ya? Nggak pecah. Nggak pecah. Ya luar biasa, baik ya Pak. Ya kita masih punya beberapa pertanyaan yang masih ada di sini, kita akan lanjutkan. Pak ini ada pertanyaan berikutnya ini yang juga perlu mendapatkan penjelasan dari Bapak. Singkatnya begini, kita gereja ini yang Bapak gembalakan itu dimulai dari jumlah yang sebenarnya tidak besar, hanya 119 orang saja. Tetapi hari ini kita sudah 28 tahun berjalan, ternyata gereja yang Bapak gembalakan ini sudah bertumbuh begitu pesat, telah bermultiplikasi, anggota gerejanya mungkin sudah ada 50 ribuan orang, dan juga sekarang ini ada 160-an gereja lokal, gereja-gereja cabang yang tersebar mulai dari Sumatera Utara ini, bahkan sampai ke Batam dan lain-lain. 168 Pak. 168 tepatnya, oke terima kasih Pak. Dan kita juga sedang membangun rumah Tuhan, House of Sacrifice, yang luar biasa, besar dan anugerah dari Tuhan ini, yang begitu sekarang sudah fenomenal. Ada 10 rumah-rumah doa yang akan berdiri di sini. Wah ini luar biasa, Bapak sudah mempercayakan ini kepada generasi kedua, malah sekarang sudah generasi ketiga. Bapak percayakan kepada gembala sidang kita sekarang, yaitu Bapak Pendeta Daniel Edi Prajitno, dan sekarang di tim beliau ada 2 associate pastors yang membantu, yaitu Bapak Pendeta Joshua Ginting dan Bapak Pendeta Jansen Lase. Dan ini sebuah tim yang luar biasa, dan bahkan hamba-hamba Tuhan yang bersama dengan Bapak itu bekerja dengan begitu luar biasa. Pak, ini nggak mudah kan? Tentu nggak mudah. Orang hanya bisa melihat dari luar nih sangat fenomenal,
luar biasa, tapi saya percaya ini nggak mudah. Bapak sudah banyak berjeri lelah dan bahkan mencurahkan air mata dan kesukaran-kesukaran yang mungkin tidak difahami oleh orang lain. Bagaimana Bapak melewati masa-masa sukar, khususnya juga 2 tahun belakangan ini, yaitu ketika kita berada di masa pandemi COVID-19. Jadi singkatnya Pak, apa rahasianya ini Pak? Bisa Ya, seperti ini. kalau tanya rahasianya ya kembali lagi kepada kata kuncinya. Kata kuncinya itu adalah unity. Unity ya. Unity. Jadi begini, saya lihat ya bahwa masa-masa yang sulit selalu akan melahirkan pemimpin-pemimpin yang baru. Karena leadership itu diperlukan bukan pada masa-masa yang tenang dan damai saja. Tapi justru leadership itu dibutuhkan pada waktu masa yang sukar atau masa yang susah itu datang. Contoh, sebelum Tuhan datang untuk kali yang kedua, maka akan terjadi masa yang sukar. Ya. Nah itulah, waktu orang sudah kehilangan imannya, kehilangan kemampuannya, kekuatannya. Nah maka di situ perlu hadir seorang pemimpin. Jadi pemimpin itu tidak boleh lari. Yep. Pemimpin itu tidak boleh menyembunyikan diri di saat-saat yang sukar dan di saat-saat yang genting. Tidak boleh. Karena kalau pemimpin tidak ada, maka seluruh jemaat dan seluruh rakyat itu akan menjadi kacau. Pemimpin itu bertugas bukan hanya memimpin orang jemaat atau masyarakat itu keluar dari permasalahan, tapi dia mesti menjaga itu jemaat dan masyarakat itu tetap hidup dalam satu unity, dalam satu kesatuan, dalam satu pengharapan bahwa kita menderita sekarang, tapi nanti satu waktu kita akan menuai hasilnya bersama-sama. Yes. Ya, sama seperti waktu orang Israel ada di Mesir, nah mereka diberi mimpi oleh Musa tentang tanah Kanaan, tanah yang berlimpah-limpah susu dan madunya, kan begitu. Nah, kita selalu khotbah begini ya Pak ya. Ini mohon maaf ya, ini bukan ngajarin, bukan ngajarin. Saya tidak bermaksud untuk menggurui. Tapi ini yang pengalaman dan implementasi yang saya lakukan ini untuk generasi yang ada di bawah saya. Paulus itu pernah mengajarkan kepada Timotius begini, seorang prajurit yang sedang berjuang tidak perlu memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupan. Nah, hanya dengan cara yang demikian, maka prajurit ini berkenan di hati komandannya. Itu kan khotbah. Nah, pertanyaannya adalah reality dan implementasinya gimana? Kalau kamu sekarang ngajar umpamanya jemaat itu, kamu harus jadi prajurit, mesti militan, mesti perang. Nah, pertanyaannya, siapa yang jadi komandan? Kan gitu. Yeah. Kalau kamu jadi komandan, nah maka yang kamu lakukan itu adalah ya harus kamu mencukupkan kebutuhan mereka sehingga mereka tidak berpikir lagi. Nah oleh sebab itu dalam masa yang sukar, saya bicara dengan Pak Edi. Yang pertama, kita tidak akan potong gaji daripada para full timer. Mereka tetap gajian. Yang tidak ada itu hanya uang makan dan uang transport. Kan mereka kan tidak berkantor karena semua kan di rumah. Tapi gaji kita nggak potong. Dan kemudian bahan-bahan makanan untuk keperluan hidup, minuman, obat-obatan, vitamin. Nah itu kita supply ke seluruh rumah keluarga-keluarga hamba Tuhan dan pendeta-pendeta. Nah, di sini saya lihat mukjizat. Jadi pada waktu kita berbagi di masa-masa yang sulit,
di masa-masa yang sukar kita berbagi, di situ mukjizat pelipat ganda terjadi. Ya, amin. Sehingga kita bukan hanya kemudian menafkahi ya quote and quote hamba-hamba Tuhan saja yang ada di gereja ini saja. Ya, Pak. Tapi kita bisa menjadi berkat untuk masyarakat Ya, dalam waktu 2 tahun 2 pandemi tahun. ini. Ya, betul. Nah itu semua karena anugerah. Ya. Wah, luar biasa memang. Saya percaya yang mengikuti talk show kita ini semakin jelas mengerti pelayanan kita. Dan ini bukan hanya secara nasional, bahkan banyak juga yang menyaksikan program-program kita yang ada di luar negeri, yang mengerti bahasa Indonesia. Dan saya percaya mereka semakin mengerti bagaimana pelayanan ini berjalan dengan begitu. Dan saya mungkin salah satu yang bersama dengan Bapak dan yang ada di sini menjadi saksi bagaimana selama 2 tahun ini gereja kita ini telah memberkati bukan hanya di internal kita, tapi juga begitu luas di seluruh Medan dan Sumatera Utara. Kita telah menjadi berkat lintas agama. Ya, saya lihat bahkan dari teman-teman saudara-saudara kita dari agama lain yang datang dan kita melayani mereka dengan penuh kasih dalam masa yang sulit ini. Terima kasih Pak, luar biasa sekali. Dan ini saya ambil dari kutipan Bapak juga yang akan Bapak jelaskan sebentar ini. Saya mengenal Bapak ya sebagai seorang yang pola pemikirannya itu sangat komprehensif Pak. Bukan out of the box ya, tapi komprehensif. Out of the box, tapi ya mungkin ya. Tapi saya melihat ini Bapak komprehensif sekali. Bapak menjelaskan sesuatu itu selalu komprehensif dari A sampai Z gitu. Dan khotbahnya juga begitu. Jadi selalu dimulai jauh dan kemudian diakhiri cukup jauh gitu. Jadi saya mengenal Bapak seperti itu. Correct me if I'm wrong. Tapi sebenarnya saya melihat itu begitu. Dan sebagai seorang pemikir yang komprehensif begini, kutipan-kutipan Bapak juga sangat indah. Dan Bapak ada sebut begini Pak, you can delegate authority, but not responsibility. Maksudnya apa? Sebenarnya bukan kutipan saya, itu kutipan Simon Sinek. Oh, oke. Jadi dia yang mengatakan seperti itu dan saya belajar waktu saya mendengar kutipan itu. Nah, saya kemudian sadar tuh bahwa begini kan. Saya review ya pelayanan saya pada waktu muda. Dulu saya bergabung di paduan suara di salah satu gereja di Jakarta. Dan kita itu memiliki pelayanan penginjilan. Pergi ke kota-kota dan kita menyanyi di kota-kota, kita melayani gereja-gereja yang ada di kota lain. Nah, tetapi untuk pelayanan itu sendiri, kita mesti ngeluarin uang dari kocek kita tuh, anak-anak muda. Nah, jadi kalau untuk pelayanan penginjilan ke satu kota, nah paling 1 tahun kita bisa 1 kali. Karena berapa sih uang jajan daripada anak-anak muda? Nah ini yang saya kemudian amati dan kemudian jadi satu pemikiran. Gereja yang kita gembalakan hari ini itu kan gereja yang besar. Perputaran duitnya juga ya lumayan lah. Nah namun kebanyakan dari leadership ya, saya nggak ngomong gereja ya, tapi kebanyakan daripada leadership, kita hanya berani mempercayakan visi dan misi saja. Iya. Tapi kita nggak berani percayakan kekayaan daripada gereja atau kekayaan yang kita miliki, begitu. Nah, kalau kita mau jadi bapak yang baik nih, tentu kan kalau bapak yang baik, dia mengharapkan satu waktu anaknya juga bisa mewarisi apa yang dia miliki.
Rumah kita kalau kita meninggal kan, harta kita meninggal, kan kita warisi bukan kepada yang lain dong. Kita kan warisi kepada anak-anak kita. Iya. Nah itu sebenarnya satu pemikiran yang sangat simpel. Nah tetapi kenyataannya sangat sulit untuk seorang pemimpin itu mempercayakan kantongnya, dompetnya. Kalau visi misi dia bisa. Tapi kalau sama dompetnya visi misi plus dompet, nah itu masih berpikir lagi gitu. Kalau ada pemikiran yang seperti itu, nah mungkin ada satu keberatan daripada kita untuk mempercayakan generasi muda dengan authority, nah dengan kekayaan yang dimiliki oleh gereja. Nah mungkin kita perlu review kembali. Karena pada waktu Tuhan itu naik ke surga dan waktu Roh Kudus itu turun, nah maka Tuhan dikatakan gini dalam Kisah pasal 1 ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa, authority, saat Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku. Jadi otoritas baru kemudian disertai dengan assignment. Disertai dengan kemudian program. Nah kalau tidak diberikan otoritas dan kemudian murid-murid menjadi saksi, akan ditertawakan oleh dunia ini. Karena dia bukan representatif daripada kerajaan surga. Nah demikian juga kalau kita sekarang mau mengutus generasi muda, kita harus memberikan otoritas juga kepada mereka. Sehingga mereka akan merepresentasikan kita dan mereka nanti bisa bermanuver dengan panggilan Tuhan kepada generasi muda. Dan kita yang jadi orang tua, ini yang support. Nah, supaya kemudian pelayanan mereka itu bisa berkembang. Nah itu Pak, pemikiran saya. Ya, kalau memang nggak dijelaskan kadang-kadang sulit untuk memahaminya. Ya, jadi saya percaya ini sudah cukup jelas. Sekarang kita ke pertanyaan 8. Ibu Evelyn akan mengajukan sebuah pertanyaan kepada Bapak, silakan. Iya, sangat menarik sekali ya Pak. Dan saya pribadi juga sangat diberkati dengan kepemimpinan yang Bapak jalankan di tempat ini. Nah Pak, ini saya mewakili dari wanita dan juga next generation ya Pak. Sebagaimana kita ketahui di dalam Alkitab juga banyak tokoh-tokoh Alkitab yang wanita yang Tuhan pakai dengan luar biasa. Di Perjanjian Lama itu ada Miriam yang mempunyai peran yang sangat signifikan dalam proses perjalanan umat Tuhan ke tanah perjanjian. Ada Rahab, kemudian Ruth, Deborah, dan tokoh yang sangat familiar ada Esther. Dan di dalam konteks Perjanjian Baru juga kita menemukan banyak wanita-wanita hebat yang dipakai Tuhan. Ada Maria, Elizabeth, Lydia, dan Priscilla Pak. Nah pertanyaan saya Pak, bagaimana nasihat dan kerinduan dari Bapak sendiri untuk membangkitkan wanita gereja di masa kini untuk mengikuti teladan pengabdian dan terlibat dalam pelayanan di masa sekarang, Pak? Khususnya juga wanita yang mungkin merasa mereka hanya ibu rumah tangga. Pelengkap aja gitu ya. Bagaimana menurut Bapak? Silakan Pak. Tapi kamu nggak merasa sebagai pelengkap kan? Tidak Pak. Nah begini, di gereja kita juga ada banyak tokoh-tokoh wanita yang luar biasa. Nah kita punya Dr. Gigi Anita yang sudah malang melintang di dalam pelayanan-pelayanan kemanusiaannya, di mana melalui pelayanan Yayasan Surya Kebenaran Internasional kita sudah dapat pengakuan-pengakuan dan reward dari pemerintah, nah maupun dari organisasi-organisasi lainnya. Kita juga punya Dr. Gigi Caroline yang merupakan ketua daripada Departemen Diakonia yang banyak menjangkau orang-orang yang tidak mampu. Dan pelayanan ini juga berkembang luar biasa. Kita juga memiliki ada Ibu Berta Melisa yang dipakai oleh Tuhan untuk Departemen Apostolik Profetik. Dan beliau juga dipakai oleh Tuhan sebagai bendahara. Ada Ibu Imelda, ada Ibu Ros Antonius, dan lain sebagainya. Nah, pesan saya untuk kaum ibu,
Nah, ini ada satu pesan yang sangat spesifik. Karena buat saya itu Ibu Santi bukan hanya sekedar istri saja. Tapi Ibu Santi ini juga merupakan seorang partner, seorang rekan sekerja di dalam pelayanan. Nah, sebagai contoh ya, saya ambil dari keluarga saya sendiri. Saya percayakan pendidikan anak-anak itu kepada Ibu Santi. Kenapa? Karena di dalam masa-masa di mana saya melayani dan membangun gereja ini, saya kekurangan waktu untuk anak-anak. Nah, sehingga kami mulai membagi tugas. Tapi khusus kepada Ibu Santi itu saya kemudian percayakan ada dua hal yang sangat penting yang mesti dikuasai oleh anak-anak kami. Yang pertama itu adalah submission, yang kedua itu obedience. Nah, karena saya agak sulit untuk bisa mengajarkan penundukan diri dan ketaatan. Nah, karena penundukan diri dan taat ini lebih dikuasai oleh seorang wanita. Di dalam pernikahan kan ada nasihat. Ya. Hai istri-istri, tunduklah kepada suami. Ya, kamu mesti submit kepada suami. Nah, sehingga untuk hal penundukan diri, anak-anak mesti belajar dari ibunya. Untuk hal ketaatan, nah mereka juga mesti belajar dari ibu dan ayahnya. Karena nanti saya akan mengajarkan bagaimana saya taat kepada Tuhan. Nah, demikian anak-anak nanti akan belajar juga tentang ketaatan, begitu. Nah, dua hal ini itu diperlukan untuk generasi yang ada di bawah kita. Saya bermimpi dan saya berharap agar ibu-ibu dalam gereja itu tidak hanya duduk sebagai jemaat dan berpangku tangan saja melihat perkembangan daripada gereja. Tapi ibu-ibu ini juga ikut terlibat dalam pelayanan, mempersiapkan generasi selanjutnya untuk menguasai dua hal ini. Submission dan kemudian yang kedua obedience. Nah, kenapa? Karena syarat untuk sukses nih dan syarat kemudian anak-anak kita bisa diterima di masyarakat itu kalau mereka ini punya dua senjata ini atau dua hal positif ini dalam hidup mereka. Nah, saya percaya kalau ibu-ibu baik, anak-anaknya pasti baik. Amin. Jadi mohon maaf ya, kalau ada anak yang nakal, anak-anak yang susah diatur, berontak kepada gurunya, di mana-mana bikin masalah. Very simple. Very simple. Kemungkinan besar di rumah nggak diajar. Yeah. Begitu. Kalau kita baca Alkitab nih, kembali ya kepada buku suci kita ya. Ibu yang baik, anaknya baik. Ibu yang jahat, anaknya jahat. Karena bukan hanya iman daripada seorang ibu yang turun kepada anak-anak, tapi juga karakter daripada seorang ibu itu akan turun kepada anak-anak. Kalau ibunya nggak puas dengan suaminya, dia tidak bisa menundukkan diri kepada suaminya, dia berontak kepada suaminya, percayalah anak-anaknya juga berontak. Yeah. Itu very simple. Yeah. Nah, jadi kita tidak mau sekarang suami kita menjadi seorang pemimpin yang sukses di luar rumah. Ya. Tetapi dia tidak bisa sukses menjadi bapak yang baik. Kekosongan daripada kehadiran bapak di dalam rumah oleh karena pekerjaan dan lain sebagainya, nah itu mesti kemudian diisi oleh ibu-ibu. Bukan berarti ibu-ibu menggantikan posisi daripada bapak, enggak. Ya. Enggak. Ibu-ibu nggak pernah dipanggil untuk menjadi kepala.
tetap itu ibu-ibu menjadi bagian daripada suami, bayangan daripada suami. Tetapi ibu-ibu itu bisa menjadi berkat dalam cara yang lain. Karena kepada wanita ini ada satu secret weapon, kalau boleh saya bilang. Weapon. Tanpa perkataan loh. Ya. Tanpa perkataan, dia bisa membuat orang bertobat. Ya. Itu yang kita laki-laki nggak miliki. Nah coba kamu bayangkan. Kalau kemudian ibu-ibu menurunkan kemampuan ini kepada anak-anak tanpa perkataan. Anak-anak kita itu bisa membuat orang bertobat. Bukankah suatu hal yang luar biasa? Ya? Nah, jadi pesan saya kepada ibu-ibu, nah jangan menjadi seorang wanita yang sukses di luar rumah saja. Tapi mari ibu-ibu juga sama seperti suami, seperti leaders yang lain, juga sukses di dalam rumah. Nah, karena panggilan dan ini doa ini adalah doa tahunan. Jadi kalau orang tanya ya, kenapa sih Pak Bambang kok tiap tahun senang pergi ke Israel, ke tanah perjanjian? Karena Mazmur 128 itu bagian daripada nyanyian ziarah. Artinya Mazmur 128 dinyanyikan dan doa yang ada dalam Mazmur 128 didoakan setiap kali seorang itu ada di kota kudus Yerusalem. Dan ini menjadi permohonan dia tiap tahun. Dan salah satu permohonannya adalah dia berdoa supaya istrinya akan menjadi pohon anggur yang subur di dalam rumah. Yes, ya, amin. Pohon anggur itu kan mesti kan ditanamnya di kebun. Tapi pemazmur ini memakai bahasa alegori. Karena anggur itu dalam Alkitab itu berbicara tentang tanaman yang mendatangkan kesukaan. Status sosial juga dari tanaman anggur, begitu. Kehidupan sosial juga ditentukan dari minumannya. Nah, kalau ada anggur ya gitu. Nah, itu sesuatu yang kalau kita mengecapnya, nah maka kita bersuka cita. Kan gak ada orang yang minum anggur jadi sedih gitu. Orang minum anggur karena ada anggur di pesta jadi seru pestanya. Sukacita, ya. Nah, itulah kehadiran daripada seorang istri. Jadi kalau gereja gak ada wanita, gak ada kesukaannya. Dunia tanpa wanita, waduh. Tanya aja sama Pak Welly. Bisa stres kita nggak ada wanita. Karena wanita akan membawa itu satu kesukaan untuk seisi rumahnya. Dan bayangkan kalau wanita berfungsi sebagai pohon anggur yang subur, gereja akan penuh dengan tawa. Gereja akan penuh dengan kesukaan. Benar, Pak. Sangat menginspirasi ya, Pak. Dan tentu saja di gereja kita sangat terbuka ya, Pak. Tidak ada perbedaan gender untuk pelayanan antara wanita dan pria. Para wanita juga diizinkan untuk memiliki pelayanan seluas-luasnya ya, Pak. Betul, hanya wanita itu memiliki pelayanan yang khusus. Seperti tadi kan saya katakan, wanita itu punya kelebihan untuk mengajarkan soal submission, soal obedience, soal melayani tanpa perkataan, membuat orang bertobat, membuat orang berubah. Nggak perlu dia ngomong. Dia punya kemampuan itu. Dan yang terakhir dia membawa kesukaan buat banyak orang. Ya, saya beruntung punya istri. Ya, benar. Ya. Coba kalau saya sendiri kan, kering juga. Istri yang sangat menginspirasi juga ya, Pak. Saya pribadi sangat diberkati dengan pelayanan dari Ibu Santi. Dengan cara beliau berpakaian, bertutur kata. Itu sangat menginspirasi, walaupun tidak langsung berkhotbah langsung ke saya, tapi penampilan beliau saja pun sudah menjadi berkat sebenarnya. Puji Tuhan. Oke, Pak, untuk yang selanjutnya mungkin Pak Robert. Satu lagi tinggal nih. Ada satu terakhir ya. Iya, terakhir ini. Terima kasih sudah terus mengikuti talk show pada hari ini. Pertanyaan yang terakhir ini hampir semua segmen sudah kita bicarakan, dan terakhir tadi soal peran wanita dan juga pesan-pesan Bapak kepada para wanita, para ibu-ibu kita. Mereka hebat.
tentu ada satu lagi, yaitu tentang kaum millennials kita, Pak. Yang kita juga sebut sebagai next generation. Baru-baru ini saya melihat konsep doa next generation kita. Wah, hebat sekali. Luar biasa, Pak. Inspiring. Dan ternyata saya melihat mereka itu begitu on fire. Ibadah konser doa mereka itu nggak kalah dengan yang kita lakukan, orang-orang dewasa. Jadi sebenarnya saya melihat bagaimana Tuhan mengurapi kita, Tuhan juga mengurapi mereka dengan begitu dahsyat. Dan saya mengikuti secara online dan saya kaget-kaget ya. Luar biasa sekali, dan saya melihat bahwa ini tidak boleh dibiarkan. Generasi ini harus dibimbing, harus didasarkan terus, diajarkan Alkitab, dan mereka adalah generasi muda kita yang hidup di era industri 4.0, dunia teknologi itu luar biasa. Jadi mungkin ada kata-kata khusus yang Bapak bisa sampaikan untuk para kaum millennials next generation kita ini, Pak. Silakan, Pak. Tantangan dari anak-anak next generation ini sangat rumit. Karena dengan hadirnya teknologi dan sains, itu membuat dunia ini banjir dengan tsunami informasi. Percepatan dari internet itu mengakibatkan berita itu terupload begitu cepat. Perubahan-perubahan terjadi begitu cepat. Sehingga wisdom yang kita miliki sebagai orang tua, hari ini belum tentu itu bisa berhasil kalau diterapkan pada generasi seperti ini. Generasi daripada anak-anak muda ini luar biasa. Saya lihat anak saya aja. Atau kita lihat anak-anak muda. Mereka sekarang bukan belajar di kamar kayak kita. Dulu kita masih sekolah, nah kunci pintu, nggak boleh ada suara, semua diam, nggak boleh ada musik, nggak boleh ada apa-apa. Nah kita belajar. Malam-malam. Nah karena malam itu semua suara-suara sudah berhenti. Tapi anak sekarang itu beda. Bisa belajar di Starbucks. Orang lewat dia nggak peduli. Bisa masuk itu pelajaran. Dan bukan itu aja lagi. Pakai headset. Headsetnya ada musik. Dengar musik. Ya. Dan semua gadget terpasang. Di tengah-tengah belajar, tiba-tiba bisa jawab Facebook, bisa jawab Twitter, bisa jawab WhatsApp. Dan kemudian belajar lagi. Gitu. Nah ini sesuatu yang luar biasa yang dimiliki oleh anak-anak muda. Nah pertanyaannya, bagaimana sekarang anak-anak muda itu bisa memverifikasi dan bisa memfilter berita-berita dan informasi-informasi yang dia terima. Saya percaya Google bisa memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kita. Karena dia memiliki artificial intelligence. Tetapi robot tidak mungkin memiliki yang namanya hikmat dan kebijakan. Tidak mungkin. Nah, bagaimana cara kemudian anak muda ini bisa memiliki hikmat? Yaitu kemampuan untuk bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang benar, mana yang salah, mana yang kudus, mana yang tidak kudus. Dimulai dari takut akan Tuhan. Ya, betul. Nah, apa sih definisi takut akan Tuhan? Kalau kita lihat dari Ulangan pasal 6 ayat yang kedua, takut akan Tuhan itu artinya kita hidup berpegang pada perintah-perintah Tuhan. Ya. Jadi kehidupan kita itu bukan dikontrol oleh informasi, hidup kita tidak dipengaruhi dengan perubahan-perubahan yang ada, tapi hidup kita dipengaruhi oleh firman itu sendiri. Karena firman akan membangkitkan iman, dan iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, dan bukti daripada segala sesuatu yang kita harapkan. Jadi kita mesti mengajar anak-anak muda kita, tidak mengambil kesimpulan
atau dia menggali hikmat dan kebijakan dari dunia maya, dari ilmu pengetahuan dan teknologi saja, tetapi dia harus memiliki akar yang kuat di dalam pengenalan akan Tuhan. Betul. Begitu. Nah, sehingga kalau dia bertindak berdasarkan iman dia. Bukan berdasarkan, karena Google katakan ini, bukan begitu. Nah, kita mesti latih anak-anak kita seperti itu. Nah, yang kedua, itu yang pertama. Ya, Pak. Yang kedua, nah kita perlu melatih anak-anak kita itu untuk menghormati orang tuanya. Ya. Nah, kenapa? Karena waktu dia menghormati orang tuanya, ada janji Tuhan. Yang pertama, anak-anak muda akan panjang umur. Yang kedua, anak-anak muda akan baik keadaannya di muka bumi ini. Ya. Jadi artinya, bumi ini atau tanah akan merespon anak-anak kita, dan tanah akan memberikan hasil yang terbaik untuk anak-anak kita pada waktu anak-anak kita kedapatan menghormati orang tuanya. Yes, amin. Dan yang ketiga, ya, tunduk kepada orang-orang tua. Artinya adalah dia tunduk, nah tadi submission kepada orang-orang yang lebih tua. Nah, karena di sini pada waktu kita belajar pendudukan diri, maka kita belajar menjadi seorang yang rendah hati. Nah, kenapa ini perlu? Hal yang paling dibenci oleh Tuhan, ya, di samping dosa nih, itu adalah keangkuhan. Problemnya adalah kan begini, anak-anak muda ya sekarang, saya coba aja nih, masih anak-anak Alfred masih kecil waktu itu, coba main game, nggak bisa menang. Karena mata kita, motorik kita, ya, kecepatan tangan kita, nggak bisa menang sama anak muda. Dan dalam teknologi, dalam pengetahuan, apalagi dalam dunia maya, waduh, ya mereka udah hidup di situ. Iya, betul, Pak. Nah, kita nih orang-orang tua nih, jujur saja pengetahuan kita tentang itu juga terbatas. Saya aja kalau beli handphone baru aja kasih anak. Kalau nggak kasih Pak Yan Gunawan. Nah, tolonglah diatur semuanya. Kita nggak tahu bagaimana. Nah, namun kelebihan yang dimiliki oleh anak muda ini, nah itu harus dibarengi dengan kerendahan hati. Jadi makin penuh begitu, makin berisi itu. Nah, ayolah, makin nunduklah. Dan yang terakhir, yang keempat ini yang terakhir buat anak-anak muda. Nah gini, setiap kali saya menanam gereja, saya nggak pernah tahu gereja ini sukses apa enggak. Dan ternyata kan betul, dari 168 yang besar itu yang mencapai ribuan kan nggak terlalu banyak, cuma beberapa aja. Nah, karena kita nggak tahu, jadi apa yang ditemukan oleh tangan kita kerjakan aja. Kita nggak tahu kan hasilnya Tuhan. Kita hanya menabur, kita hanya menanam, kita hanya menyiram. Yang numbuhkan kan Tuhan. Gitu. Nah, jadi kepada anak-anak muda, jangan pengetahuan itu membuat kita tuh ragu-ragu. Ini bisa sukses nggak? Bisa jadi nggak? Nah, kita nggak akan tahu kalau kita nggak melangkah. Nah, pada waktu kita melangkah ini, nah itu dibutuhkan iman. Kalau kita berjalan dengan iman, kita membangun kasih kita dalam pelayanan, kita tetap menjaga etika, rasa hormat. Saya percaya masa depan anak-anak muda itu luar biasa. Ya, luar biasa. Amin. Ya, terima kasih Pak. Sebuah acara talk show yang menurut saya cukup dalam dan sangat bagus. Mudah-mudahan ada talk show seperti ini di masa-masa yang akan datang bersama dengan para pemimpin kita yang lain. Bapak, Ibu, saudara sekalian yang menyaksikan acara ini, terima kasih sudah join. Baik itu dari keluarga besar kita, keluarga besar GBI Medan Plaza, termasuk juga para sahabat dan rekan kami dari berbagai warga gereja di Sumatera Utara, Kota Medan, mewakili berbagai aras, termasuk yang dari luar negeri kami menyapa saudara-saudara sekalian. Terima kasih Pak sekali lagi. Saya
kami yang ada di ruangan ini sangat bersuka cita mendengar hal-hal yang begitu indah dan bahkan menjadi reminder buat kami untuk terus berjalan ke depan, semakin maju dan semakin mengaplikasikan dari seluruh nilai-nilai DNA gereja kita, visi dan misi gereja kita, dan juga pekerjaan-pekerjaan sosial kemanusiaan yang kita lakukan di masyarakat yang fenomenal, yang sudah jadi berkat dan bahkan menjadi panutan, ya, panutan bagi banyak orang. Saya teringat satu ayat saja yang saya ambil penggalan kalimatnya dalam Injil Markus pasal yang ke-10, waktu Tuhan Yesus berkata bahwa model kepemimpinannya, dia katakan, I come to serve, not to be served. Aku datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, marilah kita keep moving forward. Kita terus melayani dan saya percaya Tuhan memberkati kita. Amin. Ya, terima kasih. Saya persilakan kepada host. Ya, sebelum kita menutup acara kita hari ini, terima kasih sekali lagi buat sama-sama. Bapak Pendeta Bambang Yonan dan juga tentunya Pak Robert Benedictus. Doa kami Bapak sehat-sehat selalu ya Pak. Pakai Tuhan lebih lagi. Amin. Boleh tutup acara kita dengan doa Pak dan doa juga untuk pemirsa? Boleh. Silakan Pak. Nanti Pak Robert yang doa penutup ya. Saya doakan untuk generasi muda dan juga untuk seluruh pemirsa yang mengikuti acara ini. Nah, mari kita akan sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih untuk acara talk show di hari ini. Hamba-Mu berdoa, kiranya Tuhan berkenan untuk menambah-nambahkan kasih-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat mempercayakan segala sesuatu yang kami miliki, sama seperti Tuhan mempercayakan hidup-Mu kepada setiap kami. Sama seperti Tuhan mencurahkan Roh-Mu yang kudus sebagai jaminan daripada seluruh janji-janji-Mu kepada kami. Maka kami akan mengikuti teladan-Mu ya Tuhan. Tambah-tambahkan kasih kami. Amin. Dan kami berdoa ya Tuhan untuk ibu-ibu. Kiranya kaum wanita yang ada dalam gereja, yang ada dalam rumah, boleh membawa kesukaan di dalam rumahnya sendiri. Dan kami berdoa ya Tuhan, biarlah ibu-ibu boleh mengajarkan kepada anak-anak kami, kepada generasi muda kami, menjadi seorang yang rendah hati, yang mau menundukkan diri kepada orang tua dan orang-orang yang lebih tua, untuk menjadi taat, hidup dalam ketaatan baik kepada Tuhan maupun kepada pemimpin-pemimpin yang ada. Dan juga dengan perbuatannya dan tanpa perkataan, Tuhan Kau memberikan kemampuan ini kepada anak-anak kami untuk boleh membawa kabar baik, menyelesaikan amanat agung sebelum Tuhan datang untuk kali yang kedua. Dan saat ini hamba-Mu berdoa ya Tuhan, curahkan anugerah-Mu kepada setiap rumah tangga. Terima kasih. Juga untuk anak-anak, Tuhan pakai anak-anak kami untuk menjadi berkat dimanapun mereka berada. Thank you, Lord. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Ini doa daripada hamba-Mu. Kami berdoa selanjutnya untuk gembala pembina yang kami kasihi. Hamba-Mu Bapak Pendeta R. Bambang Yonan, Ibu Santi, Alfred, Tiffany. Kami mendoakan para associate pastors kami. Kami mendoakan gembala sidang kami, Bapak Pendeta Daniel Edi Prajitno, Bapak Pendeta Joshua Ginting, Yansen Lase, dan semua hamba-hamba-Mu ini, bila Tuhan berkati dengan berlimpah-limpah. Berkati tim production, dan kami mengucap syukur untuk hari ini, talk show ini dapat berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan untuk semua yang mengikuti acara ini, bila apa yang kami sampaikan melalui talk show ini menjadi berkat yang membawa pertumbuhan iman dan rohani bagi kami semuanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, marilah kita mengangkat tangan kita dan kita menerima berkat Tuhan. Anugerah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih sayang Tuhan dan Juru Selamat kita yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Mulai hari ini sampai Maranatha Yesus datang. Mari kita semua yang percaya, Amin. Diberkati bersama-sama kita berkata, Amin. Amin.
Thank you, Pak. God bless you. Terima kasih Bapak. Thank you, Evelyn. Thank you. Sama-sama, Pak. Evelyn, thank you. Luar biasa.